Sudah sejak lama, umat Katolik yang ada di daerah Simalungun merindukan kehadiran Alkitab Katolik dalam bahasa Simalungun. Mereka senantiasa menyuarakan agar Alkitab Katolik dalam bahasa Simalungun disediakan. Bukan hanya sekali saja mereka menyuarakan hal ini, tapi berkali-kali. Selama ini kami umat Katolik yang tinggal di wilayah Simalungun belum mempunyai kitab suci dalam bahasa Simalungun. Kalaupun di rumah saya dan di rumah beberapa umat ada Bibel, itu Bibel milik gereja GKPS. Kami membelinya dari gereja GKPS karena sudah pasti tidak ada disediakan oleh gereja Katolik. Dalam Bibel GKPS itu tidak ada bagian deuterokanonikanya, sebagaimana ada dalam Alkitab bahasa Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga ada lagu-lagu untuk gereja GKPS. Karena itu dibuat namanya Bibel Pakon Haleluya. Jadi, kalaupun saya memiliki Bibel, tapi saya tetap merasa seperti belum memiliki, karena bagian deuterokanonikanya tidak ada. Teman saya ada yang mengatakan, lebih baik tidak punya daripada menggunakan yang bukan milik Katolik. Saya rindu untuk memiliki Alkitab Katolik dalam bahasa Simalungun. Dan saya yakin ada banyak umat Katolik di wilayah Simalungun ini yang mempunyai kerinduan yang sama dengan saya. Ketiadaan kitab suci berbahasa Simalungun ternyata memberi kesulitan dalam aktivitas pewartaan kabar sukacita di daerah Simalungun. Selain umat menjadi kurang mengenal isi kitab suci, juga ada kesulitan-kesulitan lainnya. Begini, kitab suci itu kan sumber iman untuk mengenal Allah dan kehendaknya. Jadi, kalau tidak ada kitab suci, umat akan menjadi kurang mengenal Allah. Sebenarnya, sudah ada Alkitab dalam bahasa Indonesia. Tetapi ada banyak umat di daerah Simalungun kurang berminat untuk memilikinya. Karena bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Simalungun. Di Simalungun ini, bahasa peribadatannya pun pada umumnya menggunakan bahasa Simalungun. Untuk teks-teks bacaan, memang pada umumnya sudah menggunakan bahasa Simalungun. Teksnya diambil dari Bibel GKPS. Tetapi akan ada saatnya terdengar bacaan dalam bahasa Indonesia. Itu karena bacaannya bersumber dari kitab-kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika belum tersedia dalam bahasa Simalungun. Karena Alkitab belum tersedia dalam bahasa daerah Simalungun, maka isi dari kitab-kitab itu bisa menjadi kurang dibaca, didalami, dan kurang dikenal oleh umat, khususnya kitab-kitab yang termasuk ke dalam bagian Deuterokanonika. Kitab-kitab Deuterokanonika sangat bagus untuk didalami. Misalnya kitab Yesus bin Sirak, itu bagus sekali untuk didalami karena isinya yang bagus, baik bila ini didalami secara khusus, misalnya pada saat bulan kitab suci nasional. Tetapi sejauh ini, senantiasa diupayakan agar tidak ada kutipan pendalaman dari kitab-kitab Deuterokanonika. Itu karena belum ada terjemahan Deuterokanonika dalam bahasa Simalungun. Kalau kutipannya diambil dari Deuterokanonika, maka umat di daerah Simalungun tentu akan kesulitan untuk mendalaminya. Kenyataan inilah yang pada akhirnya semakin mendorong agar Alkitab Katolik dalam bahasa Simalungun segera disediakan. Saya pribadi berpendapat bahwa Alkitab dalam bahasa Simalungunlah yang harus diberi kepada umat di Simalungun. Selain agar lebih mudah mereka pahami, juga ada maksud untuk melestarikan bahasa di sana.
gereja juga harus ikut ambil bagian dalam upaya pelestarian budaya. Dalam hal ini, bahasa. Gereja harus mengajak umat untuk menggunakan bahasa itu. Agar umat dipacu untuk menggunakan bahasa itu, maka sarana-sarana yang dipakai umat juga kiranya disediakan dalam bahasa daerah. Salah satunya, ya, Alkitab. Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, selaku lembaga yang ditugasi untuk merasulkan kitab suci kepada umat, pada akhirnya mengusulkan kepada Monsinyur Anicetus selaku uskup pada waktu itu, agar di Keuskupan Agung Medan diselenggarakan penerjemahan bagian Deuterokanonika ke dalam bahasa Simalungun. Uskup pada akhirnya menyetujui usulan ini dan segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan SK Tim Penerjemah pada 7 Maret 2016 lalu. Selanjutnya, tim pun kemudian mulai bekerja, namun pada akhirnya berhenti sementara karena ada usulan agar teks yang diterjemahkan itu langsung dari teks revisi baru yang kedua atau yang dikenal dengan istilah TB2. Sebelum dilaksanakan penerjemahan, memang kami sudah pernah mendapat informasi dari LAI dan LBI bahwa akan diterbitkan Alkitab TB2, revisi atas TB1. Komisi sendiri sudah pernah ikut dalam konsultasi TB2 yang diselenggarakan oleh LAI. Ketika tim memulai penerjemahan, teks yang diterjemahkan adalah teks seturut Alkitab Bahasa Indonesia yang dipakai umat saat ini. TB2 yang akan terbit itu rupanya memiliki perbedaan di sana-sini dengan Alkitab yang sekarang. Supaya nanti jangan dua kali kerja setelah diterjemahkan, kemudian diterjemahkan lagi seturut TB2. Karena itu, maka diputuskanlah untuk menunggu TB2 selesai, baru penerjemahan dilanjutkan. Begitu naskah Deuterokanonika TB2 selesai, segera tim mulai melakukan penerjemahan. Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Simalungun pada akhirnya dimulai kembali pada Agustus 2017. Proses yang ditempuh yakni pertama-tama naskah dibagi kepada tim untuk diterjemahkan. Kemudian diterjemahkan secara pribadi seturut pembagian yang telah ditentukan. Lalu setelah itu, tim mengadakan pertemuan untuk mengecek hasil terjemahan pribadi. Untuk ini, tim bertemu sekali dalam sebulan dengan durasi 2 hari dalam 1 kali pertemuan. Pada tahun 2020, COVID-19 melanda dunia dan pertemuan tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Pada masa ini, Monsinyur Cornelius Sipayung selaku Uskup Keuskupan Agung Medan memotivasi tim untuk mempercepat proses penyelesaian penerjemahan. Dalam situasi COVID-19, tim berjuang untuk menyelesaikan penerjemahan. Pertama-tama, targetnya adalah menyelesaikan penerjemahan naskah terlebih dahulu. Setelah itu, naskah dikoreksi dan difinalkan oleh tim khusus yang anggotanya diambil dari tim yang sudah ada. Namun tidak semuanya lagi. Setelah naskah dikoreksi, kemudian diedit dan difinalkan untuk tahap pertama. Namun naskah masih dibaca oleh pembanding, yakni seorang pendeta dari GKPS. Setelah itu, kemudian difinalkan lalu diproses ke penerbitan dan percetakan. Penerjemahan kitab suci ke dalam suatu bahasa tertentu tidaklah gampang. Idealnya, seorang penerjemah itu pertama-tama menguasai bahasa asli dari kitab suci itu.
tahu latar belakang, konteks, serta teologi dari masing-masing kitab. Kedua, juga mengerti struktur bahasa dari bahasa yang akan dituju. Maka dengan demikian tidak begitu gampang. Maka dalam proses ini penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Simalungun, proses yang cukup lama, tentu bisa dimengerti mengapa demikian. Apalagi bahasa Simalungun tidak hanya satu daerah penutur, ada variasi-variasi tertentu. Maka tim sudah mencoba yang terbaik, walaupun mungkin belum yang paling baik. Hanya saja, bagaimanapun penerjemahan ini sangat penting supaya kitab suci itu sampai kepada masyarakat penutur bahasa Simalungun dengan kebudayaan aslinya. Pada suatu waktu nanti pasti terbuka untuk revisi dan perbaikan kalau dirasa sangat perlu. Membuat teks itu tersedia, itulah yang menjadi tujuan utama dari tim, supaya segera bisa dimiliki dan dipakai oleh umat. Tentu sembari mengupayakan kualitas, seluruh tim mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencapai tujuan ini. Nah, apa kata tim penerjemah sehubungan dengan proses pelaksanaan penerjemahan? Yuk kita simak pengalaman dari mereka. Saya pribadi merasa sangat bangga menjadi bagian dari tim ini. Ada banyak kesulitan yang saya alami ketika menerjemahkan, tetapi saya bersyukur karena saya mendapat pengalaman berharga ini. Saya berpikir demikian, bila membaca itu dimaksudkan untuk memahami, maka menerjemahkan itu sungguh lebih dari sekedar memahami. Karena apa yang dipahami harus dibahasakan kembali agar kemudian dipahami oleh pembaca. Butuh waktu yang cukup banyak dan pertimbangan juga untuk memutuskan pemilihan kata-kata tertentu. Karena itu, ketika tim mencek bersama, seringkali terjadi diskusi yang alot. Ada kalanya juga apa yang sudah diterjemahkan secara pribadi menjadi banyak sekali diubah. Ya, demi mencapai suatu kualitas. Perasaan tidak enak karena terjemahan kita banyak diubah harus dibuat sejak awal. Harus siap bahwa terjemahan berubah. Saya berupaya untuk menyelesaikan bagian saya sebelum dicek bersama. Saya mampu tentunya. Setiap kali ada kesempatan saya menerjemahkan bagian saya, bahkan ketika berada di kapal feri pun, saya coba untuk menerjemahkannya. Mengesankan memang, menarik, sungguh menarik. Saya pribadi menjadi tantang kembali untuk memahami bahasa Simalungun itu. Mengapa saya katakan demikian? Ketika penerjemahan itu dilakukan, saya sudah bertugas di daerah Medan yang notabene di sana saya dalam keseharian tidak lagi menggunakan bahasa Simalungun. Bahasa itu rupanya kalau tidak dipakai secara terus-menerus akan membuat banyak kosakata yang menjadi tidak ingat lagi, hilang. Begitulah. Kegiatan penerjemahan kitab suci bahasa Simalungun ini menjadi kesempatan yang baik untuk menggali lebih dalam lagi tentang bahasa budaya tentang Simalungun. Penerjemahan ini agak ngeri-ngeri sedap juga. Ada kalanya terjadi demikian, ragu memutuskan, tapi harus diputuskan dengan berbagai pertimbangan. Tidak bisa terus-menerus menimbang,
harus pada akhirnya diputuskan. Bagi saya pribadi, menerjemahkan itu adalah proses menimbang dengan matang untuk menentukan mana kata yang tepat dari segi maknanya, tapi sekaligus juga aman dari segi tanda petik rasa. Karena ada kata yang sudah pas terjemahannya, tapi kurang dari segi rasa. Itu artinya perlu sekali lagi tanda petik rasa juga dalam penerjemahan. Pakai perasaan. Saya memang paham bahasa Simalungun. Saya juga menggunakannya karena kebetulan saya lahir dan berkarya 10 tahun terakhir ini di paroki Simalungun. Sebelumnya paroki Pamatang Raya yang umatnya banyak menggunakan bahasa Simalungun. Tetapi semenjak ikut dalam proyek penerjemahan ini, saya semakin menyadari bahwa ada banyak kata ternyata yang saya tidak tahu. Saya menjadi lebih dituntut untuk belajar tentang bahasa Simalungun. Selama penerjemahan, tak terhitung sudah berapa kali saya bertanya kepada umat dan siapa saja tentang arti dari kata-kata tertentu dalam bahasa Simalungun. Sebagai anggota tim yang terlibat di dalamnya, saya hendak membagikan pengalaman saya dalam upaya menerjemahkan kitab-kitab Deuterokanonika tersebut. Yang pertama, boleh dikatakan bahwa kami tim dituntut untuk tekun bekerja. Maka sebagai bentuk ketekunan itu, disusunlah program, sehingga setiap bulan tim itu berkumpul untuk bekerja. Ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan, dan akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Yang kedua, saya juga harus mengatakan bahwa kami tim ini bekerja dengan suatu ketelitian atau kecermatan dalam memahami satu kata. Selanjutnya, memilih kata terjemahan yang tepat, sehingga tidak ada kerancuan, tidak ada keraguan. Dan boleh dikatakan dengan demikian, orang-orang yang memakai ini nanti, khususnya orang-orang Simalungun, bisa menerima dan mengerti kata itu dengan baik. Yang berikut adalah bahwa kami tim juga dituntut untuk selalu konsisten, karena ada banyak hal dalam terjemahan itu yang membutuhkan konsistensi. Walau tidak semuanya harus konsisten, karena memang ada bagian-bagian yang harus dibuat tidak konsisten demi suatu variasi. Ini juga diperlukan. Namun demikian, kami tidak bermaksud untuk tidak konsisten. Kami sungguh bekerja dengan konsisten, khususnya konsisten dalam mengupayakan supaya terjemahan kitab-kitab Deuterokanonika ke dalam bahasa Simalungun selesai pada waktunya. Saat COVID-19 masih cukup marak, kami anggota tim tetap berusaha untuk bekerja setiap bulan. Ya tentu di sana sini kami harus melengkapi diri kami dengan sarana supaya tidak terjadi penularan COVID-19 itu. Kami menjaga diri kami dan juga menjaga anggota tim yang lain, sehingga dengan demikian program tetap bisa berjalan. Menerjemahkan itu adalah suatu proses pembelajaran untuk menggunakan bahasa secara benar. Waktu kami menerjemahkan, kami dipaksa untuk menggunakan bahasa yang benar, dan kiranya itu juga memberi efek yang baik bagi kami. Saya secara pribadi ketika mengadakan percakapan dalam bahasa daerah Simalungun, penerjemahan Alkitab itu ke dalam bahasa Simalungun itu sangat menarik bagi saya. Mengapa?
Ini menjadi kesempatan yang baik juga bagi saya untuk memahami kisah dan tulisan-tulisan Deuterokanonika. Sebelumnya memang saya sudah membacanya. Saat penerjemahan, saya benar-benar sungguh mendalaminya. Iman saya sungguh dikuatkan kembali, disegarkan oleh sabda Tuhan yang selama ini tersembunyi, semakin kaya, semakin menolong untuk memahami iman dan pengabdian saya kepada Tuhan dan sesama. Saya sebelumnya sudah terlibat dalam tim penerjemahan liturgi Simalungun. Ini teks yang mau diterjemahkan lebih banyak lagi. Pertanyaan saya ketika ikut dalam tim ini pertama sekali adalah kapan ini akan selesai? Tapi pada akhirnya selesai juga. Yang menarik dari penerjemahan ini adalah ternyata kitab suci itu punya bahasanya sendiri. Bahkan ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Simalungun, bahasa kitab suci itu masih tetap terasa. Sulit tapi asik dalam terjemahan ini. Di mana kesulitannya? Saya orang Simalungun, terbiasa dengan bahasa Simalungun, punya rasa Simalungun. Tapi ketika menerjemahkan itu, ternyata saya harus mempelajari bahasa Simalungun lebih serius, tahu strukturnya, dan mencoba menerapkan itu dalam terjemahan-terjemahan kami. Itu kesulitannya, tapi asik juga. Apa yang membuat saya asik ketika membuat terjemahan itu? Asik karena mendapatkan banyak informasi yang tak pernah terpikir oleh saya. Kebijaksanaan mereka, sikap-sikap mereka, banyak. Asik. Saya diperkaya ketika menerjemahkan itu. Menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Simalungun secara lisan sepertinya gampang. Tapi ketika menerjemahkan secara tertulis, itu tidak mudah. Menerjemahkan itu butuh berpikir, dan bukan asal berpikir, tapi sungguh harus berpikir serius. Penerjemahan ini benar-benar proyek yang sangat menyita energi. Saya kebetulan ikut dalam proses karena saya diminta menjadi penanggung jawab untuk tim terjemahan Deuterokanonika Simalungun. Dan terakhir saya ikut juga dalam pengeditan. Sungguh suatu pengalaman yang berharga. Sepanjang proses saya banyak menjadi operator, banyak mendengar, merekam, dan mencatat hal-hal penting sehubungan dengan penerjemahan. Sekarang saya punya cerita yang kelak akan saya ceritakan sehubungan dengan penerjemahan ini. Dengan segala keterbatasan, saya coba memberi sumbangsi dalam penerjemahan ini. Harap-harap cemas. Itulah perasaan saya. Kebetulan yang memfinalkan teks terakhir sekali itu saya, dan yang banyak berkomunikasi dengan pihak lain sehubungan dengan naskah juga saya. Jadi sungguh harap-harap cemas. Dalam benak saya, jangan-jangan masih ada bagian yang kurang cepat, kurang teliti, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya sebagaimana Roh Kudus menyertai para pengarang, demikian kiranya Roh Kudus menyertai tim dalam menyelesaikan penerjemahan ini. Tak apalah bila perasaan harap-harap cemas itu masih ada sampai sekarang. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 tahun, pada akhirnya Alkitab Simalungun pun terbit dalam kerjasama dengan LBI dan LAI. Alkitab Simalungun diterbitkan oleh LAI. Pada tanggal 19 Juli 2022 lalu, pada akhirnya Alkitab Simalungun sampai ke Siantar dari Jakarta. Kitab suci sudah tersedia. Saatnya untuk membacanya. Seseorang akan melupakan segala lelahnya ketika apa yang menjadi tujuannya pada akhirnya tercapai. Akhirnya para saudara dan saudari, saya mengucapkan selamat kepada kita tim
yang sudah menyelesaikan program ini dengan baik. Selamat juga kepada umat yang sudah merindukan kehadiran dari Alkitab ini sudah sejak lama. Ini saatnya kita melampiaskan kerinduan kita ini. Mari bersegeralah membaca kitab suci ini dan mengenal Allah dari kitab suci ini. Saya mengajak umat yang ada di Paroki Simalungun untuk memiliki dan membaca Alkitab dalam bahasa Simalungun. Selamat menggunakannya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang bahasa kitab suci, harus membacanya. Maka, mari kita baca. Asik ketika menerjemahkannya. Saya sudah merasakan itu karena mendapatkan banyak hal-hal yang baru, yang menarik, yang relevan. Pasti lebih asik kalau membacanya sendiri. Nah, kalau mau merasakan bagaimana itu, bacalah. Saya sangat senang sekali bahwa Alkitab Simalungun sudah terbit. Saya senang bukan karena saya ikut dalam tim ini, tapi karena saya tahu betapa umat Katolik di daerah Simalungun ini sangat merindukannya. Gati dohanami marlapar modum halani proyekon, tapi malas mauhur halani dom masalose. Kami sungguh-sungguh bersemangat dalam menyelesaikan terjemahan ini. Semoga umat juga mempunyai semangat yang sama untuk memiliki dan membacanya. Mari, bacalah. Sebagai anggota tim, sekali lagi saya mengharapkan supaya umat juga mencintai hasil pekerjaan atau hasil karya yang cukup besar ini. Semoga kiranya umat terbantu dan semakin dekat dengan firman Tuhan. Rajinlah membaca firman Tuhan supaya berkat Tuhan semakin melimpah dan supaya kebijaksanaan hikmat dari firman Tuhan itu menjadi milik umat. Bani ujung ni sahabon au makatahon dia tutupa hubani Bapak Uskup Keuskupan Agung Medan. Sonai homa Komisi Kerasulan Kitab Suci. Pagkon tim penerjemah Deuterokanonika Simalungun. Nasadokahon domma merloja-loja makurjahon horja na madiaron. Mangindo au bani nasyam. Asena siampe ihaholongi nasyam buku nama pasingon. Sirsirna siam tongtong mabasasi aselambin tambah pamboto sonaige habentaran na humbani Tuhan. Dohar malasuhurta ancana nebata tongtong mamasu-masu na siam haganupan. Semoga juga saudara-saudari terkasih yang akan membaca kitab-kitab Deuterokanonika ini mengalami hal yang sama dengan pengalaman saya. Mari kita juga mengalami kekayaan iman, kekayaan rohani lewat sabda Allah yang tertuang di dalamnya. Mari kita memiliki kitab suci Simalungun dan membacanya. Mari kita memiliki dan membaca kitab suci bahasa Simalungun. Roh Kudus membantu tim saat menerjemahkan. Roh Kudus juga akan membantu kita untuk memahami bila mau membacanya. Mari, bacalah kitab suci. Dan ingat, selalu libatkan Roh Kudus dalam pembacaannya. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus. Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus. Nah, mari kita mau semakin mengenal Kristus, maka kita harus membacanya. Maka saudara-saudara, khususnya kita yang memiliki bahasa Simalungun, mari kita semakin cintai kitab suci ini yang sudah ada lengkap terjemahan Deuterokanonika dalam bahasa Simalungun. Kita baca dan menjadi sesuatu yang kita cintai dalam kehidupan kita.
butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penerjemahan Alkitab Simalungun. Banyak waktu dan dana yang dihabiskan dalam penerjemahan ini. Harus lebih banyak lagi waktu disediakan untuk membaca. Untuk apa? Tim menerjemahkan untuk kita. Kuskupan juga sudah berusaha untuk mensubsidi harga penjualan Alkitab Simalungun agar umat bisa menjangkaunya. Mari kita hargai semua upaya ini. Horas asyam ganup Bapak Inang Boto Sanina Isabe Marianan Potendahon goranku aima andiut mertua Girsang katekis generasi muda i paroki Pamatang Raya. Lomma adong ipa keluar buku Alkitab nomor bahasa Simalungun na lengkap ala niai tene diharma asibul hita zanah ipake hita ibagas rumah tanggata hitung-hitungan huriata aselambin mergogoh kita maritehon hatani Tuhan ne basa hita umbani buku nama passing. Oras mau batta ganupan Durangku Pastor Roy Stefanus Nababan Pastor Paroki Santo Stefanus Martir Pamatang Raya. Doma diterbitkan kitab suci berbahasa Simalungun yang lengkap. Malanyayo pangilu battah ganupan aganup na siyang umat aseriap mahita memboli buku kitab suci berbahasa Simalungun. Jana ulang lupa hita asal totok homa ibasa hita asiboy lambit iparli bagas kita hatani Tuhan ibagas geluta ari-ari. Sejak saya masuk di Lembaga Pendidikan Indonesia, program yang menjadi katakan andalan adalah merevisi kitab suci Deuterokanonika. Dan itulah yang kita sebut Deuterokanonika TB2. Deuterokanonika TB2 itu sekarang sudah dalam proses finalisasi. Dan tahun depan kemungkinan itu akan dicetak. Meski demikian, rupanya Kuskupan Agung Medan dengan Komisi Kitab Sucinya telah berjuang, dan saya pikir inilah yang paling awal mencoba untuk menerjemahkan Deuterokanonika TB2 dalam bahasa daerah, yakni bahasa Apak dan Simalungun. Dan ternyata itu juga sekarang bahkan sudah tercetak Simalungun dengan Papak. Sehingga luar biasa tim dari Kuskupan Agung Medan yang berjuang menerjemahkan Deuterokanonika TB2 dalam bahasa daerah. Profesiat, salut, dan sekali lagi terima kasih untuk semua itu. Luar biasa para penerjemah tim ini. Meskipun di sana sini banyak kesulitan yang dialami oleh tim penerjemah, toh semuanya bisa dilalui. Nah itu sekali lagi selamat untuk tim penerjemah dan selamat juga untuk kita semua sehingga kita bisa memakai yang namanya Deuterokanonika TB2 bahasa Simalungun